LBH. Ya, baik, makasih. Jadi yang pertama perlu dipahami bahwa kuliah Bestari itu memang menjadi agenda dari Majelis Dewan Guru Besar Indonesia. Ya, jadi ini bukan pertama kali kuliah Bestari yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, khususnya Dewan Profesor. Ini yang ketiga kali. Ya, yang ketiga kali memang dalam setiap kuliah Bestari itu kita mengangkat tema-tema yang berbeda-beda. Ya, tergantung isu-isu apa yang menjadi hal yang sangat penting. Ya, kemarin Unhas sudah menyelenggarakan kuliah Bestari mengangkat isu-isu terkait dengan pemilu yang berkeadilan, ya, pemilu yang jujur. Itu sudah. Kemudian juga kita pernah mengangkat kuliah Bestari terkait dengan profesi dosen, ya, mungkin masih diingat. Nah, kali ini kita mengangkat kuliah Bestari bagaimana strategi pencapaian untuk perankingan global. Isu ini menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting oleh karena kita tahu bahwa Dewasa ini dari kementerian, ya, dari kementerian itu memberikan target-target, ya, target-target pencapaian perankingan global. Katakanlah kemarin Unhas juga sudah diberikan target untuk mencapai 1000, ya, masuk pada kategori klaster kedua lah. Itu kan kemarin klaster pertama itu ranking 1 masuk 500 besar, kemudian masuk pada 1000 besar dan seterusnya. Nah, pada konteks itu Senat Akademik bersama dengan Dewan Guru Besar melihat bahwa posisi Unhas ini kan sebenarnya sudah mulai membaik, tapi kan ada dinamika yang perlu konsistensi kan, perlu konsistensi sehingga kita mencoba untuk bagaimana mendorong lagi bahwa posisi world class university, ya, perankingan Universitas Hasanuddin itu bisa lebih baik lagi. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk mendiskusikan hal tersebut dengan para pengurus Dewan Guru Besar. Kemudian kita angkatlah tema ini. Kemudian kita mengundang tentunya dari kementerian, ya, sebagai narasumber, ya, dari kementerian, yaitu Direktur Kelembagaan. Direktur Kelembagaan tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah, ya, terkait dengan perankingan itu. Jadi memang perankingan menjadi sesuatu keniscayaan yang tidak boleh lagi ada debatable apakah penting, ya, kita masuk pada proses-proses perankingan global. Nah, kemudian kita mengundang UI sekarang di Indonesia yang terbaik, ya, yang terbaik dalam masuk world class university. UI itu sudah masuk dalam 500, ya, bersama dengan 5 perguruan tinggi lain sudah masuk dalam konteks 5 besar, masuk pada konteks 500, ya, 500 besar. Saya kira begitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab bagian dari tanggung jawab Dewan Guru Besar untuk meningkatkan itu. Ya, jadi memang ini kan perlu strategi, ya. Perlu strategi. Jadi Unhas kembali sudah menganalisis, ya, menganalisis posisi kita itu ada di mana gitu, ya. Nah, berdasarkan analisis itu kemudian dari badan Unhas kan punya punya lembaga khusus mengenai pemeringkatan. Ada direkturnya pemeringkatan di bawah koordinasi Senat Akademik. Jadi Dewan Guru Besar kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait dengan perankingan itu. Kita sudah mulai membuat perencanaan terkait dengan target-target. Jadi insya Allah target Unhas itu masuk pada 1000 besar itu 2006 itu sudah bisa masuk di 500 besar lah, 500 sampai 1000, ya. Jadi kan klasternya itu 1 sampai 500, 500 sampai 501 sampai 1000, 1001 sampai seterusnya. Nah, itu ya kita berupaya untuk masuk pada klaster yang 500 sampai 1000 di angka itu. Jadi itu yang dalam waktu periode rektor yang sekarang itu targetnya ya mungkin 2006 atau 2000, ya, 2006 lah, ya. 2006 itu targetnya sudah bisa masuk di 500 lah, 489 atau, ya. Jadi ini secara gradual, ya, kita coba 2024 ini kita sudah bisa masuk ke ranking 800, kemudian 2025 bisa masuk ke ranking 600 dan akhirnya masuk ke ranking 500-an. Nah, itu target. Kita perlu komitmen semua pihak, ya, Sivitas Akademika, kemudian tentu bergandengan tangan bersama Senat Akademik,
rektor dan majelis wali amanah untuk pencapaian target-target yang sudah di. Jadi peta jalannya ini sudah, saya kira sudah on the track lah untuk pencapaian itu. Ya, jadi memang terkait dengan perankingan global itu kan ada indikator-indikatornya ya. Ada kemarin itu kan 2023 kalau tidak salah ada 6 indikator. Sekarang 2024 malah naik lagi nih. Ya, indikatornya ini rupanya memang berubah-berubah tergantung dari badan dunia yang menyelenggarakan itu kan. Jadi ini 2024 sepertinya 2029. Tapi prinsipnya bahwa terkait dengan academic reputation itu menjadi poin yang sangat penting ya, termasuk employer reputation. Nah itu jadi itu porsinya itu cukup besar 30%, 15%, dan pada konteks itu memang Unhas masih perlu upaya lebih keras ya. Bagaimana kita mengakses kerjasama penelitian, kolaborasi penelitian internasional, kemudian publikasi-publikasi internasional yang disitasi. Sekarang memang target dari sebenarnya World Class University itu tidak melihat dari sisi kuantitas tapi kualitas. Ya, kualitas itu ya itu memang publikasi kita tidak bisa lagi publikasi yang katakanlah yang ecek-ecek ya, ke publikasi yang tidak memberikan dampak. Ya, jadi prinsipnya sekarang harus memberikan dampak dan terrecognize. Nah, pada konteks itu ya memang publikasi harus di Q1, Q2, nah, itu tuh yang memberikan dampak supaya disitasi kan, ya supaya disitasi. Nah yang menarik bahwa memang kalau mau disitasi itu tidak bisa memang orang single fighter, harus memang berkolaborasi kan. Jadi penelitian antar kolaborasi multilateral dan sebagainya itu menjadi penting. Karena biasanya yang disitasi itu adalah memang publikasi-publikasi yang kerjasama internasional yang masuk pada kualifikasi yang terbaik Q1, Q2 pada publikasi itu. Jadi itu menjadi poin yang sangat penting, bagaimana citasi, kemudian academic reputation, kemudian employer reputation, ya, faculty student ratio juga itu menjadi penting. Ya, poin-poin itu yang dianggap Unhas masih perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai target-target yang dicanangkan itu tadi.